Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Julita dengan NIM C023036. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang restrukturisasi perusahaan dan holding company, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama yaitu ada pengertian restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat bertahan, berkembang, atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Menurut Bramantio 2004, rekonstruksi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan. Bagi perusahaan yang telah go public, memaksimalisasi nilai perusahaan diumumkan oleh tingginya harga saham perusahaan dan harga tersebut dapat mencapai puncak tingkat atasnya. Landasan hukum restrukturisasi perusahaan. Landasan hukum restrukturisasi perusahaan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, dan selain itu ada juga Peraturan Teknis Pelaksanaan Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan atau MKAPP. Jenis-jenis restrukturisasi perusahaan. 1. Restrukturisasi keuangan, yaitu mengorganisasi ulang keuangan perusahaan termasuk biaya dan utang. 2. Restrukturisasi organisasi, yaitu mengatur ulang struktur dan status bisnis. Yang ketiga yaitu restrukturisasi operasional, yaitu membenah operasi perusahaan. Keempat yaitu restrukturisasi manajerial, yaitu mengatur ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, dan pembagian kerja. 5. Yaitu penggabungan, yaitu menggabungkan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. 6. Akuisisi, yaitu mengambil alih perusahaan lain. Yang ketujuh yaitu spin-off, yaitu memisahkan sebagian atau seluruh bisnis dari perusahaan induk. Yang terakhir yaitu divestasi, yaitu menjual, melikuidasi atau melepaskan sebagian aset anak perusahaan atau unit bisnis. Selanjutnya yaitu holding company. Holding company atau perusahaan induk adalah perusahaan yang memiliki saham mayoritas atau mengendalikan perusahaan lain dalam satu grup, berperan sebagai pemimpin dan pengelola portofolio bisnis, bukan terlibat langsung dalam operasional harian anak perusahaannya. Tujuan utama perusahaan induk atau holding company adalah untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk anak perusahaan dan juga afiliasi-afiliasinya. Selanjutnya yaitu landasan hukum holding company atau perusahaan induk. Landasan hukum perusahaan induk atau holding company di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT dan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran, pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. Ciri-ciri perusahaan induk atau holding company. 1. Memiliki anak perusahaan. 2. Memiliki saham di anak perusahaan. 3. Mampu mengendalikan anak perusahaan. 4. Memiliki manajemen terpusat. 5. Menghasilkan pendapatan pasif. 6. Memiliki struktur organisasi yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu terlibat dalam berbagai sektor bisnis. Kelebihan dan kekurangan holding company. Kelebihan dari holding company itu sendiri yaitu
risiko kemandirian, hak pengawasan yang lebih besar, pengontrolan yang lebih mudah, operasional yang lebih efisien, dan keakuran keputusan yang diambil. Sedangkan kekurangan dari holding company itu sendiri yaitu pajak ganda, lebih birokratis, penutupan usaha, dan risiko usaha. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.